Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, pada pagi hari ini bagaimana kabar anak-anak Bapak? Sehat, Pak. Sehat, Baik, Pak. alhamdulillah. Semuanya anak-anak Bapak sehat, baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan diperiksa dulu kerapian mejanya, kerapian pakaiannya. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, bagus. Kalau sudah rapi semuanya, berarti kita akan nyaman nantinya dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sekarang silakan. Tadi pagi Bapak melihat tadi yang hadir pertama sekali datang ke sekolah yaitu Bapak Bayu. Sekarang silakan Bayu pimpin doanya. Selesai. Ya. Alhamdulillah. Baiklah, dengan kita berdoa tadi, diharapkan nanti selama proses pembelajaran kita dapat membawa ilmu bermanfaat, pembelajaran kita diridhoi oleh Allah, dan selain itu dengan sikap disiplin yang ditunjukkan oleh Bapak Bayu tadi yang hadirnya tepat waktu, berarti dengan kita disiplin kita dapat mencapai cita-cita kita. Sekarang sebelum kita belajar, apakah anak-anak Bapak masih semangat? Semangat, Pak. Masih, Pak. Agar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional kita yaitu lagu Maju Tak Gentar. Hafal semuanya lagu Maju Tak Gentar? Hafal, Pak. Baiklah, mari kita nyanyi bersama, nyanyi Maju Tak Gentar. Dalam hitungan 3. Silakan dipimpin Ibu Diana Yuskita. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar. Pak, kita diserang. Baiklah, semuanya anak-anak Bapak ternyata bersemangat belajar pada hari ini. Jadi, dengan semangat yang kita tunjukkan pada pembelajaran hari ini, nanti diharapkan dapat sampai akhir pembelajaran kita tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Masih ingatkah anak-anak Bapak pada minggu lalu materi pembelajaran matematika kita? Apakah masih ingat anak-anak Bapak materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Pak. Satuan waktu ya, Pak ya. Iya, pada minggu lalu kita belajar satuan waktu dan juga belajar satuan kecepatan. Kira-kira siapa yang masih ingat satuan yang digunakan dalam satuan jarak? Meter, Pak. Iya, meter. Apa lagi? Kilometer. Hektometer. Kilometer. Lalu kalau satuan waktu, apa satuan yang digunakan? Jam, menit. Jam, Pak. Menit, Jam, ada detik, jam, ada Pak. menit. Iya. Jadi satuan jarak dan satuan waktu itu akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana pembelajaran kita pada hari ini yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak harapkan anak-anak Bapak pertama sekali dapat membandingkan dua besaran yang berlaku dalam kecepatan. Yang kedua, anak-anak Bapak harapkan dapat menganalisis satuan kecepatan. Yang ketiga, Bapak harapkan siswa dan siswi Bapak dapat menyimpulkan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Serta yang keempat, Bapak harapkan siswa dan siswi Bapak dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi selama pembelajaran ini Bapak harapkan ketelitian dan kerjasama siswa dan siswi Bapak agar pembelajaran ini nantinya berjalan dengan baik dan anak Bapak mendapatkan hasil yang bagus dalam pembelajaran hari ini. Baiklah,
Silakan perhatikan gambar yang Bapak tampilkan berikut. Gambar apakah yang anak Bapak lihat? Motor, Pak. Gambar motor. Pernahkah Itu motor anak-anak Bapak, Bapak Pak. menaiki? Oh, Zaki Nur? Itu motor Bapak, Pak. Bagus sekali. Iya, bagus sekali motornya. Sekarang, siapa yang anak-anak Bapak pernah menaiki motor? Pernah tidak semuanya anak-anak Bapak menaiki sebuah motor? Pernah, Pak. Pak. Tadi berangkat Pak, ke diboncengin, Pak. Iya, diboncengin. Tadi berangkat ke sekolah, apakah anak-anak Bapak ada yang diantarkan oleh orang tuanya dengan motor? Ada, Pak. Diantar Ada, sama Pak. ayah. Kalau seandainya kita hampir terlambat datang ke sekolah, kira-kira motor yang dibawa oleh orang tuanya cepat atau pelan? Cepat, Pak. Cepat. Jadi pada hari ini, pentingnya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan kita belajar kecepatan, maka kita nanti dapat memperkirakan bahwasannya dengan membawa kendaraan berapa kecepatan yang akan kita gunakan. Jadi sehingga nantinya kalau kita seandainya hampir-hampir terlambat, kita bisa mengendarai motor dengan cepat sesuai dengan waktu yang kita hitung nantinya. Baiklah, sekarang coba perhatikan, amati video Bapak berikut ini. Hai, selamat pagi Tommy. Ayo kita lari bersama-sama. Udaranya segar ya. Baiklah, dari video yang anak Bapak amati tadi, apa yang dilakukan oleh Tony tadi bersama temannya? Lari, Pak. Berlari. Siapa di sini anak-anak Bapak yang pernah lari pagi? Iya, Pak. Pernahkah anak-anak Bapak lari pagi? Pak, kalau dulu, Pak. Nah, jadi siapa yang bisa di sini memperagakan contoh kegiatan dari lari pagi tersebut? Siapa yang bisa memperagakan? Bayu, Pak. Bayu, coba Bayu peragakan kegiatan lari pagi tersebut. Pak. Iya. Baiklah, Bayu telah memperagakan lari paginya. Sekarang selain berlari, apalagi kegiatan yang bisa kita lakukan dengan kaki kita? Apa? Berjalan, Pak. Berjalan. Iya. Jadi dari kegiatan berlari dan berjalan, menurut anak-anak Bapak, jika kita misalnya berlari di depan kelas, lalu berjalan juga di depan kelas, mana yang lebih cepat berlari daripada berjalan? Lari. Berlari. Jadi, oleh sebab itu, dengan adanya video ini dan kita bertanya jawab tadi, anak Bapak mengetahui bahwasannya
dalam kita melakukan kegiatan, kalau kita berlari maka kegiatan kita lebih cepat. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah anak Bapak perhatikan gambarnya? Sudah, Pak. Kira-kira dari gambar yang anak Bapak nampak ini satuan apa saja yang terdapat di dalamnya? Kilometer dan jam, Pak. Iya, kilometer dan jam. Kilometer itu satuan apa? Satuan jarak. Kalau jam itu satuan apa? Waktu, Pak. Waktu, Pak. Satuan waktu. Jadi kilometer per jam ini merupakan satuan kecepatan. Jadi satuan kecepatan itu terdiri atas satuan apa saja? M per jam. Ya, jadi terdiri atas satuan jarak dan Jarak satuan dan waktu. waktu. Baiklah, Bapak memiliki suatu permasalahan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang mana teman Bapak itu dirawat di rumah sakit. Bapak mau membesuknya, akan tetapi jarak rumah Bapak dengan rumah sakit sangatlah jauh. Kira-kira berapa jarak rumah Bapak dengan rumah sakit tempat teman Bapak dirawat? Dan bagaimana cara menentukan jaraknya? Bisakah anak Bapak menentukan jaraknya nanti? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. iya. Dengan belajar hari ini, anak-anak Bapak pasti nantinya akan bisa menentukan jaraknya. Sekarang, Bapak akan membentuk kelompok. Silakan anak Bapak duduk sesuai kelompok yang telah Bapak tuliskan di depan. Setelah Baik, itu, Pak. sudahkah anak-anak Bapak duduk dalam kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD dan alat serta bahannya berupa meteran dan stopwatch. Silakan Bapak serahkan ke kelompok masing-masing. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Sekarang, coba perhatikan Bapak ke depan. Bapak akan menyampaikan petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama, isilah identitas pada LKPD-nya, nama kelompok, nama anggota kelompok, pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, baca dan simak permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian isilah titik-titik pada setiap tahapan penyelesaian masalah pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya, amati dan baca permasalahan pada LKPD berikut ini. Ayo Zakianur, bantu Bapak membaca permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Baik, Pak. Bapak Rizky dari rumah pergi ke rumah sakit menjenguk teman yang sakit dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Bapak Rizky membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di rumah sakit. Berapakah jarak rumah Bapak Rizky dengan rumah sakit? Ya, bagus. Berarti setelah kita membaca permasalahan pada LKPD tersebut, siswa dan siswi Bapak nantinya dapat menyelesaikan permasalahan di awal yang diberikan pada LKPD ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya, silakan dibaca Amelia Putri. Diskusikan dengan kelompokmu permasalahan tersebut. Carilah informasi mengenai hubungan kecepatan, jarak, dan waktu untuk menganalisis masalah yang diberikan kepada setiap langkah yang terdapat di dalam LKPD. Menggunakan alat dan bahan yang terdapat di dalam kelompokmu. Ikuti setiap langkah lalu tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel yang terdapat dalam LKPD. Iya, berarti pada kegiatan ini kita diminta untuk melakukan setiap langkah-langkah yang terdapat di dalam LKPD dengan cara melakukan pengukuran menggunakan alat dan bahan. Kira-kira apa alat dan bahan yang Bapak sebutkan tadi? Meteran, Pak. Ada meter, Iya, Pak. meteran. Lalu apa lagi? Selain meteran ada stop? Stop, ya, stopwatch. Bagus Zakianur. Zakianur menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya langkah ketiga. Silakan dibacakan Rizi. Rezinya main-main itu, Pak. Wow. Kenapa Rezi main-main? Ayo Rezi, Iya, Pak. bacakan.
Membantu investigasi mandiri atau kelompok. Berdasarkan langkah-langkah dalam mengisi tabel pada LKPD, silakan peserta didik melakukan investigasi dengan menjawab setiap pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD dan tuliskan hasilnya pada LKPD yang diberikan. Dapat? Ya. Jadi dari kegiatan kedua tadi, anak-anak Bapak nanti menuliskan hasilnya pada LKPD yang diberikan. Jadi sekarang Bapak beri anak-anak Bapak waktu 15 menit. Silakan anak-anak Bapak kerjakan dan isi LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan pada LKPD. Silakan dikerjakan, Bapak. Dimulai dari sekarang. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak Bapak mengisi LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, pintar, bagus semuanya. Semuanya cepat menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang, siapa anak-anak Bapak yang berani maju ke depan kelas untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas? Zakia, Ayo, Pak. Tidak boleh kita menunjuk-nunjuk teman. Ayo, silakan angkat tangannya. Siapa yang berani? Zakia, Pak. Iya, Zakia. Ayo, Zakia, tampilkan hasil LKPD-nya ke depan. Baik, Pak. Baiklah, saya akan menampilkan hasil LKPD saya. Sudah selesai, Pak. Silakan disampaikan apa hasilnya. Tadi kan gitu, Pak. Yang diketahuinya itu kecepatan motor 40 km per jam. Waktu tempuhnya 2 jam. Yang ditanya, berapa jarak rumah Pak Rizky ke rumah sakit? Yang ditanya berarti adalah jarak, Pak. Cara mencari jarak itu kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan tadi 40, waktunya 2 jam. Jadi 40 dikali 2 jam itu 80 km, Pak. Jadi jarak rumah Pak Rizky ke rumah sakit itu 80 km, Pak. Iya, penampilan dari kelompok Zakia bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok Zakia. Baiklah, adakah dari anak-anak Bapak yang mau menanggapi dari hasil penampilan yang ditampilkan oleh kelompok Zakia? Saya, Pak. Silakan kelompok Amelia. Hasilnya sudah benar, Pak. Dapatnya saya juga dapat 80 km, Pak, jawabannya. Iya, bagus berarti kelompok yang Bapak buat pada hari ini. Baiklah, sekarang dari semua kelompok, apakah jawabannya sama dengan lembar LKPD yang ditampilkan oleh kelompok Ibu Zakia Nur? Sama semuanya? Sama, Pak. Sama, Pak. Jadi, semua kelompok yang ada pada hari ini berarti semuanya pintar-pintar dan excellent semuanya, karena hasil dari LKPD-nya itu semuanya benar. Selanjutnya, apakah dalam mengerjakan LKPD tadi, Ananda menemukan rumus kecepatan, jarak, dan waktu? Ada, Pak. Iya, ada. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang mengetahui apa itu rumus kecepatan? Jarak dikali waktu, enggak, Pak? Jarak dikali waktu. Benar, Zakia Nur. Sekarang, Rista. Apa rumus dari jarak? Bapak, rumus kecepatan tadi kan jarak dibagi waktu, Pak. Bukan jarak dikali waktu. Iya, benar. Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Lalu, kalau rumus jarak apa? Kecepatan dikali waktu, Pak. Kecepatan dikali waktu. Lalu kalau rumus waktu? Jarak dibagi kecepatan. Iya, benar. Berarti semuanya pintar-pintar anak Bapak. Jadi pada hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai kecepatan.
yang mana kita telah menemukan tadi bahwasannya rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu, rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu, dan rumus waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Jadi kita bisa menggunakan segitiga ajaib ini. Ketika kita menutup kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Ketika kita menutup jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jadi anak-anak Bapak harus memahami rumus yang diberikan ini, sehingga anak-anak Bapak nantinya mudah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan. Sekarang, sebelum Bapak pisahkan menjadi duduk sendiri-sendiri, sekarang coba perhatikan dulu soal berikut ini. Kira-kira siapa yang bisa menebak berapa kecepatan motor dari Bapak Rizky? Berapa ya, Pak? Rumus apa yang kita gunakan kalau kecepatan? Kalau kecepatan itu, aduh, apa tadi yang dibilang Eka itu, Pak? Apa tadi, Eka? Gimana, Pak? Kalau kita mencari kecepatan, apa rumusnya tadi? Kalau kita cari kecepatan, jarak, Pak, dibagi waktu. Iya, berarti berapa hasilnya, Eka? 80 Iya, 80 dibagi berapa? 1. Iya, Berarti lalu hasilnya 80, Pak. 80. 80 apa? Apa satuannya? 80 km per jam. Iya, bagus, Eka. Baiklah, dari LKPD yang telah Bapak berikan tadi, silakan sekarang siswa dan siswi Bapak kumpulkan LKPD-nya. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, Pak. Ya sudah, Pak. Ya. Baiklah, sekarang apa kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita belajar kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, kecepatan, jarak, dan waktu. Siapa lagi yang tahu apa kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, Pak. Iya, bagus Amelia. Siapa lagi yang tahu apa kesimpulan pada materi pembelajaran Bapak sampaikan tadi? Selain tadi yang disampaikan oleh Zakianur dan Amelia. Rumus kecepatan. Apa, Rista? Pak. Rumus kecepatan. Rumus Jarak kecepatan. dibagi waktu. Iya, jarak dibagi waktu. Jadi, kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kecepatan terdiri dari satuan jarak dan satuan waktu. Dalam mencari kecepatan, kita menggunakan rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Dalam mencari jarak pada kecepatan, kita menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sedangkan dalam mencari waktu pada kecepatan, kita menggunakan rumus waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, mari kita membuat diri kita semangat terlebih dahulu. Mari kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat? Terima kasih, Pak. Baiklah, mari kita lakukan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baiklah, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Adakah? Iya, pembelajaran pada hari ini menyenangkan. Adakah dari anak-anak Bapak yang belum memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini? Saya sudah paham, Pak. Ya, semuanya telah memahami materi pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, karena siswa Bapak telah memahami semuanya, silakan kerjakan soal evaluasi yang Bapak berikan berikut ini. Tolong Bayu dibagikan soal evaluasinya. Ya, Pak.
Sudah selesaikah siswa dan siswi Bapak mengerjakan soal evaluasi? Sedikit lagi, Pak. Sudah Ya. selesai, Pak. Iya, masih ada yang belum selesai. Kita tunggu lagi. Zakia sudah, Pak. Ya, sudah selesaikah Sudah, semuanya? Sudah. Jika Sudah, sudah, Pak. silakan dikumpulkan ke depan. Baiklah. Dari hasil yang evaluasi yang dikerjakan oleh siswa dan siswi Bapak tadi, semuanya hasilnya bagus. Berarti anak Bapak memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk itu, silakan dibuka buku matematikanya halaman 100. Silakan dikerjakan di rumah soal yang ada pada halaman 100 tersebut, sehingga anak Bapak lebih memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, jika selama pembelajaran tadi ada kata-kata Bapak yang tidak baik atau yang tidak anak Bapak senangi, Bapak minta maaf. Tapi jika ada dari anak Bapak kata-kata yang tidak mau atau perilaku yang tidak baik, maka sudah Bapak maafkan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin Bayu untuk kegiatan bersyukurnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagi anak Bapak yang mau keluar main, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ada waktu 3 menit. Silakan tim pengamat. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ayo boleh. Angkat dulu, Bu Zakia dulu atau saya dulu? Oh, boleh saya dulu. Bu Winda kan agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kegiatan yang Bapak Rizky lakukan, kegiatan rancangan pembelajarannya atau RPP-nya, itu kegiatan awalnya sudah berjalan dengan baik, yang mana Bapak Rizky sudah mampu mengkondisikan kelas, memotivasi, kemudian ada juga persepsinya, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan inti itu Bapak Rizky sudah menunjukkan pemahaman materi secara benar, kemudian dipaparkan secara runtut, begitu, dan memberikan apresiasi kepada siswa yang mau menampilkan ke depan atau mau menjawab pertanyaan Bapak. Begitu, di sini Bapak juga sudah menggunakan teknologi Tipek, menggunakan video, kemudian sintanya juga berjalan dengan sesuai sinta. Ini PBL kan Pak? Sudah berjalan sesuai sintanya. Kemudian pada kegiatan penutupnya, Bapak Rizky itu sudah mampu menjalankan semuanya, menyimpulkan, melakukan evaluasi, ada refleksinya, kemudian tindak lanjut, dan penutupnya memberikan doa. Cuman di sini agak kurangnya Bapak kurang senyum. Itu yang agak kurangnya, maksudnya itu pembelajaran terjadi secara terlalu serius. Itu kalau menurut pendapat Zakia. Tapi mungkin karena kita percicing, kalau di kelas saya yakin mungkin Bapak humoris orangnya. Kalau di sini mungkin karena kita percicing, tak grogi atau apa. Nah, cuma senyumnya diperbanyak lagi Pak. Agak lebar senyumnya Pak. Nah, itu dari saya Pak. Dilanjutkan kepada Ibu Winda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zakia. Mohon izin Ibu memberikan saran.
Bapak Rizky, saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan, disampaikan oleh Bu Zakia itu, saya sependapat. Pak Rizky grogi ya? Nggak serilek ketika di pembelajaran. Soalnya kalau dari Zoom ini susah melihat siswanya, Bu. Itu masalahnya. Pak Rizky yang saya pantau sama proses pembelajaran, alhamdulillah Pak Rizky beruntun, LKPD-nya bagus, kemudian muatan temanya nggak terkotak-kotak, semuanya menyatu, pengkondisian kelas mulai dari pertama sampai penutup oke. Cuman saran saya itu ekspresi Pak Rizky kurang keluar, seperti yang dibilang Bu Zakia, datar saja, senyumannya belum terpancar, nanti takut loh Pak siswanya. Tapi saya rasa Pak Rizky ini hanya karena grogi, sebenarnya enggak seperti ini. Satu saran tambahan Pak Rizky, PPT-nya kan ini siswa kita kan laki-laki perempuan, jadi kalau hitam kayak gitu nanti nggak menarik. Ini latar PPT-nya diapakan nanti. Iya. Oke, Pak Rizky sudah bagus, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih Bu.